Kita berdoa. Biarlah Tuhan lewat anugerah-Mu, kami sebagai anak-anak dan murid-murid-Mu dapat menikmati setiap kasih karunia Tuhan dan dapat tinggal di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala pujian penyembahan kami, menaikkan segala pengagungan kami akan Engkau ya Tuhan, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, GMI Wesley Palembang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan usaha mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Apa yang mereka rindukan, Engkau dengar dan Engkau jawab ya Tuhan. Dan akan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, Engkau juga ya Tuhan menjadi solusi yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk dapat tetap menang menghadapi setiap pergumulan dalam hidup mereka. Bapa kami di sorga, hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Hamba Tuhan berdoa Tuhan kepada Saudari Santa Matelda, Saudara Maju Agustin Napitupulu, Ananda Giovanni Tiurma Sinaga, Ibu Friska Melinda Pusriana Silitonga, Saudari Dewi Sitorus, Saudari Helvina Putri Hasian Panjaitan. Bapak, biarlah anugerah-Mu yang paling indah itu yang menjadi hadiah bagi mereka Tuhan, lewat kesehatan, kekuatan, lewat setiap keberhasilan demi keberhasilan yang akan mereka dapatkan dalam hidup mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh melihat dan boleh merasakan kasih setia Tuhan, dan itu akan menjadi kesaksian hidup mereka akan Engkau ya Tuhan. Bapa kami di surga, hamba berdoa Tuhan untuk pandemi virus COVID-19 atau 19 ini Tuhan. Bapa, kami tak henti-hentinya berdoa kepada Engkau ya Tuhan, agar Engkau mengasihani dunia ini, mengasihani seluruh masyarakat dunia ini Tuhan, agar pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, atau virus corona ini Tuhan, boleh berlalu di tengah-tengah dunia ini, Indonesia ini, khususnya Tuhan Sumatera Selatan dan Palembang ini Tuhan. Berkati tenaga medis, para dokter, perawat yang dengan kerja keras sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat memulihkan, menyembuhkan setiap pasien yang terkena dampak virus corona ini Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau juga Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap pasien yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan, agar mereka Tuhan disembuhkan dan dipulihkan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa kami surga, hamba berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Besok kami akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 Tuhan. Bapa, biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia boleh merenungkan kembali jerih lelah para pejuang-pejuang bangsa kami Tuhan, yang sekalipun mereka berbeda-beda suku, ras, agama, warna kulit, tapi visi dan misi mereka satu Tuhan. Bagaimana supaya NKRI Indonesia ini merdeka,
Tetapi Tuhan, kami melihat sekarang bagaimana degradasi persatuan dan kesatuan itu mulai tercabik-cabik Tuhan, karena ada konflik kepentingan. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Hujanilah Tuhan Indonesia ini dengan hujan pertobatan, hujan pemulihan Tuhan. Supaya kami seluruh masyarakat Indonesia boleh sadar bahwa kesatuan persatuan itu harga mati bagi negara kami Tuhan. Kami menghilangkan segala doktrin-doktrin yang merongrong kesatuan dan persatuan bangsa kami. Kami menjadi masyarakat yang selalu menghargai perbedaan dan memupuk rasa persaudaraan satu sama lain. Mampukan Tuhan para pemimpin negara kami ini untuk dapat bekerja dengan maksimal, untuk memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang memiliki motivasi hanya untuk bagaimana negara kami menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, makmur, dan menjadi negara yang takut akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Mampukan Tuhan dengan kehadiran setiap gereja-gereja-Mu di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, suara kenabian dapat selalu terdengar, dan bagaimana Tuhan lewat kehadiran gereja-Mu membawa damai, menjadi saluran berkat sejahtera yang bersumber daripada Tuhan. Bapa, kami akan bersama-sama dengar-dengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin melawat kami saat ini dengan firman-Mu. Kami sudah menyiapkan hati, pikiran, serta perasaan kami Tuhan, untuk kami fokus mendengar dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Sehingga Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami belajar untuk semakin bertumbuh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming, memang kita harus menyadari ya perkembangan virus COVID-19 ini ya membawa kita atau memaksa kita harus berdiam di rumah, beribadah di rumah lewat live streaming, dan yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih, itu tidak mengurangi ya kualitas iman kita kepada Tuhan. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31. LAI Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah tema judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Mari kita ikuti bersama-sama dan kami akan membacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing.
Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging dan yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah atau sering kali mengalami pergumulan, saudara. Ya. Apakah itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan studi pendidikan, pergumulan pekerjaan, banyak hal, saudara, yang sering kali muncul hadir dalam kehidupan kita dan kita bergumul, saudara. Dan tidak banyak, saudaraku terkasih, ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, menghampiri kita, ya, ada banyak orang tidak tahan, saudara, mengalami pergumulan itu. Bahkan ada banyak orang yang putus asa. Bahkan ada banyak orang juga mengalami stres, gila, saudara, lari secanting, saudara. Bahkan ada juga orang yang memutuskan mengakhiri hidupnya, bunuh diri, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita belajar, saudara, ya, lewat Yakub, bagaimana seorang Yakub dia bisa tahan menghadapi setiap pergumulan dalam hidupnya. Dia bergumul melawan, melewati setiap apa yang terjadi dalam hidupnya, dan dia menang, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca tadi, Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31 dan sampai dengan 32, di sana diceritakan bagaimana Yakub membawa istri dan anaknya, ya, melewati sungai Yabok. Yakub itu keletihan, mereka menginap di sana, dia tidur, saudaraku terkasih. Nah, ketika dia beristirahat itu, malaikat Tuhan, sebenarnya saudara, di sini banyak orang menafsirkan, karena tadi dalam ayatnya yang ke berapa tadi dikatakan Allah, karena engkau melawan Allah dan manusia. Ada tafsiran mengatakan bahwa Yesus yang bertemu dengan Yakub, saudara. Karena Allah dan manusia. Yesus adalah Allah dan manusia. Ya, ada orang mengatakan seperti itu. Ketika Yakub bergulat, sebenarnya dia sedang bergulat dengan Yesus. Sebenarnya juga itu tidak 100% benar, saudara. Ya, karena Yesus belum ada pada konteks saat itu. Yesus ada setelah, ya kan, dinubuatkan, saudara, dalam perjanjian baru. Ya, tetapi Alkitab mengatakan malaikat Tuhan, nah, saudara. Ya, di mana Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, bayangkan, saudara. Dari malam sampai fajar menyingsing berapa jam, saudara. Luar biasa Yakub bertahan, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan malaikat Tuhan itu kalah, saudara. Hebat Yakub, saudara. Kalah, saudara. Ya, hanya Yakub yang bisa mengalahkan malaikat, saudara. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan malaikat. Yakub kalahkan malaikat itu, saudara. Sampai malaikat itu menyerah, saudara. Akhirnya malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga Yakub pincang, saudara.
Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita melihat bagaimana seorang Yakub, dia bisa tangguh, dia bisa menang menghadapi setiap pergumulan. Dia bergulat, saudara, lewat masalah, lewat pergumulan yang dia hadapi, saudara. Bukan tak berat, saudara, pergumulan yang dialami oleh Yakub. Ya, dia harus berhadapan dengan abangnya Esau, mencari-cari dia untuk dibunuh. Kenapa? Karena dia telah merebut hak kesulungan abangnya, saudara. Bagaimana juga Yakub, dia harus melarikan diri dari mertuanya si Laban, saudara. Ya, bukan marga si Laban, tapi Laban, saudara. Ya, dia harus lari, saudara. Tetapi juga ada juga kekurangan, kelemahan Yakub. Apa? Yakub itu seorang penipu, saudara. Dia tipu abangnya, dia tipu mertuanya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pergumulan Yakub ini, saudara, ada 3 hal, saudara, yang mau kita dengarkan dan mau kita pelajari dan mau kita renungkan, saudara. Yang pertama, saudara terkasih, bagaimana ketika Yakub bergumul, dia memperoleh kemenangan itu, saudara. Dia bisa melewati setiap pergumulan yang dia hadapi, saudara. Yang pertama, saudara terkasih, pergumulan menjadikan kita dewasa, saudara. Nah, saudara terkasih, ketika Yakub dia menghadapi pergumulan, persoalan, permasalahan dalam hidupnya, ya, dia harus menipu abangnya Esau, dia harus menipu mertuanya Laban, saudara terkasih. Dia bergumul, saudara. Dia harus lari, saudara. Ya. Nah, saudara terkasih, tetapi satu hal yang perlu kita lihat, saudara. Lewat pergumulan, lewat persoalan yang dialami oleh Yakub, saudara, ternyata Yakub belajar banyak hal, saudara. Belajar banyak hal yang membuat dia semakin dewasa, saudara. Yakub menyadari, saudara terkasih, pergumulan yang dia alami itu membuat dia dewasa, saudara. Saudara, membuat dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, saudara. Membuat dia sadar bahwa siapa dia di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Nah, ini juga, saudara terkasih, yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, saudara terkasih, bahwa pergumulan itu tidak harus kita takuti, saudara. Tidak harus kita hindari, saudara terkasih. Tapi pergumulan itu harus menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Karena lewat pergumulan itu aku menjadi semakin dewasa, saudara. Ibaratnya tuh, saudara terkasih, pergumulan itu melatih kedewasaan pikiran dan iman kita, saudara. Ini, saudara terkasih, ya. Bagaimana kita harus memahami betul, saudara, bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan itu hadir dalam hidup kita, saudara. Bukan untuk menjatuhkan kita, saudara terkasih. Bukan untuk membuat Yakub itu kehilangan imannya kepada Tuhan. Bukan, saudara terkasih. Bukan membuat Yakub itu mundur dari Tuhan. Bukan, saudara terkasih. Tapi lewat pergumulan persoalan yang Yakub hadapi itu, Tuhan Allah ingin membuat Yakub semakin dewasa, saudara. Di dalam memahami siapa Allahnya itu, saudara, yang dia sembah, saudara terkasih. Nah, itu juga, saudara terkasih, yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita belajar, saudara terkasih. Tidak ada orang di dunia ini, saudara, yang tidak mengalami pergumulan, saudara. Kecuali kalau dia mati, saudara. Kalau kita mati, bebas dari setiap pergumulan. Selama kita hidup di dunia ini, yang namanya persoalan itu, permasalahan itu akan terjadi dan harus terjadi dalam hidup kita, saudara. Tapi persoalannya, saudara terkasih, apakah lewat pergumulan itu, persoalan permasalahan yang kita hadapi itu, kita belajar untuk dewasa, saudara. Kita bukan lagi menjadi pribadi anak-anak secara rohani, saudara. Tidak, saudara terkasih. Yakub buktikan itu, saudara. Ketika Yakub menghadapi pergumulan dalam hidupnya, Yakub belajar untuk menjadi dewasa di hadapan Allah, saudara. Nah, yang kedua, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub berdoa dan berusaha. Kita melihat dalam perikop yang kita baca tadi, Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32, saudara.
Di sana diceritakan, dikisahkan bagaimana Yakub itu berdoa kepada Tuhan, saudara. Ya, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pelariannya, saudara. Dia tidak lupa, saudara, kepada Allah, saudara. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah, saudara. Dia gantungkan setiap persoalan hidupnya, saudara, dalam doanya kepada Tuhan, saudara. Dan Yakub juga berusaha, saudara. Berusaha. Jangan salah, saudara. Doa tanpa usaha kita, saudara, hasilnya nol, saudara. Itu. Ya, doa dan usaha. Apa usaha itu? Ketaatan, saudara. Ketaatan, saudara. Ya. Makanya dia katakan, ya, 1 ons ketaatan jauh lebih berharga dari 1 ton doa, saudara. Jadi Yakub membuktikan, saudara, bahwa ketika dia bergumul, ada persoalan, ada permasalahan dalam hidupnya, saudara, dia tidak menggantungkan pada kekuatannya, saudara. Dia serahkan kepada Allah yang dia sembah, saudara, dalam doanya, saudara. Dan dia berusaha, saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara, Yakub harus bergulat, bergumul dengan malaikat Tuhan dari malam sampai fajar. Berapa jam, saudara? Kita katakanlah jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Berapa jam, saudara? Ya. Kita mengulai aja kerja di ladang aja 3 jam sudah kecapean kita, saudara. Ya, orang main tinju 12 ronde paling berapa jam, saudara? Sudah, aduh, kayaknya kalau ronde 12 itu sudah tenaga itu sudah tidak ada lagi, saudara. Ya, juga wrestling, ya, WWF gitu ya. Apa namanya? Gulat itu. Ya, paling berapa jam, saudara? Udah tidak tahan, saudara, lemas. Tapi Yakub, saudara, kau kasih, dari malam sampai fajar, saudara, menyingsing, dia tahan bergulat, bergumul dengan malaikat Tuhan, saudara, malaikat Allah. Luar biasa, saudara. Saya tidak tahu, saudara, bagaimana kekuatan seorang Yakub itu, luar biasa. Ya, sepertinya Yakub itu bukan manusia, saudara, kekuatannya, saudara. Karena dia mampu bergulat dan bergumul dengan malaikat Allah, dan malaikat itu kalah, saudara. Bayangkan, kalah, nyerah, saudara. Malaikat Tuhan itu nyerah, saudara. Makanya dipukulnya sendi pangkal Yakub, saudara. Karena menyerah, saudara. Bayangkan, saudara. Nah, inilah kekuatan doa itu, saudara, dan usaha itu, saudara. Ya. Bagaimana Yakub membuktikan lewat kekuatannya yang dia sandarkan kepada Tuhan, malaikat pun menyerah, saudara. Menyerah. Dan akhirnya malaikat itu malaikat itu memberkati dalam Kejadian 3 itu memberkati Yakub. Bahkan nama Yakub berganti dengan Israel, saudara. Nah, sebenarnya, saudara kasih, inilah cerminan dari bangsa Israel, saudara. Ya, makanya mengapa bangsa Israel itu gertengkuk? Karena ini, saudara. Bayangkan tuh, dari malam sampai fajar menyingsing, Yakub bisa bergulat dengan malaikat Tuhan. Makanya bangsa Israel itu kuat-kuat, saudara, pintar-pintar, saudara. Ya, karena nenek moyangnya Yakub sudah membuktikan, saudara. Yakub Israel itu mampu bergulat dengan malaikat Tuhan dan dia menang, saudara. Nah, saudara, kau terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, itu juga yang harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi, saudara, kalau kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah pergumulan, persoalan, permasalahan yang kita hadapi, saudara kasih, dengan iman kita doa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, saudara, dan kita berusaha. Tidak ada yang tidak mustahil, saudara, akan terjadi, saudara. Amin. Ini, saudara kasih, tidak mungkin tidak akan terjadi, saudara. Kalau dengan iman kita berdoa, kita menyerahkan sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, dan kita berusaha, saudara. Kita bergulat, saudara. Sampai kapanpun, saudara. Sampai kalau bisa, saudara. Sampai kekuatan kita habis, saudara. Jangan takut, saudara. Kerahkan seluruh kekuatan kita, saudara, untuk bergulat, bergumul dengan masalah kita, saudara. Jangan pernah menyerah, saudara. Lihat Yakub, saudara. Yakub tidak menyerah, saudara. Never give up, pantang menyerah, saudara. Dia hadapi malaikat Tuhan itu, saudara. Dia harus bergumul, bergulat dengan malaikat Tuhan dari malam sampai fajar menyingsing, saudara. Dan dia menang, saudara. Jadi, saudara, kau terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tidak ada persoalan, tidak ada namanya pergumulan tidak bisa kita menangkan, saudara, bersama dengan Tuhan, saudara. Asal kuncinya doa dan usaha, saudara. Ya, tapi jangan pula doa usahanya itu ke dukun.
Kok orang pintar? Jangan saudara. Usaha kita kepada Tuhan saudara. Ini saudara. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memiliki ketekunan dalam menghadapi pergumulan. Nah saudara, ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dari malam hingga fajar menyingsing saudara terkasih, Yakub tidak berhenti sampai dia memperoleh kemenangan saudara. Pada ayat 22-24 saudara. Nah, di sini saudara kita melihat bagaimana ketekunan seorang Yakub ketika dia harus bergumul dengan malaikat Tuhan menghasilkan kemenangan saudara. Ini. Ya. Dan lewat ketekunan itu saudara akan menghasilkan tahan uji. Makanya Yakub itu sudah teruji saudara, sudah teruji. Kenapa? Karena dia tekun saudara. Dia mampu menghadapi persoalan hidupnya dan dia menang karena dia tekun saudara. Nah saudara, kau terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita mau menang menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup kita, entahkah itu persoalan ekonomi, entahkah itu mau persoalan keluarga, entahkah itu mau persoalan pekerjaan kita, apapun itu saudara, kuncinya kita harus tekun saudara. Tekun di dalam kita mencari Allah saudara. Tekun di dalam kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita saudara. Tekun di dalam kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan saudara. Tekun di dalam kita apa yang dilakukan Yakub saudara. Bergumul lewat persoalan permasalahan dalam hidup kita saudara. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup kita saudara, harus tekun dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti saudara. Ini saudara. Ya. Saya pernah ketika saya melayani Jambi saudara, ada jemaat saya itu ya, yang dia sudah sekian puluh tahun menikah, dia belum dikaruniakan Tuhan anak saudara. Ya, saya katakan kepada jemaat saya, apapun yang Tuhan mau jawab, saya katakan, jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Tekun saya katakan. Ya, entahkah itu mau dijawab oleh Tuhan, entahkah itu mau tidak dijawab oleh Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, saya katakan, jangan pernah berhenti memohon, meminta kepada Tuhan, saudara. Sampai Tuhan menjawab, saudara. Ini saudara. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu kita merasa ada suatu keletihan, capek aku Tuhan. Sudah bertahun-tahun Tuhan aku bergumul dengan sakit penyakitku. Sudah bertahun-tahun Tuhan aku bergumul dengan keluargaku, kami merindukan anak, keturunan. Sudahlah Tuhan, capek aku. Ya sudahlah, berhentilah. Jangan saudara, jangan. Bagaimana kita harus mengetuk terus, ketuk. Ya. Saya lupa di mana ayatnya itu. Sampai Tuhan itu membukakan pintu, saudara. Sampai dia bosan, saudara. Akhirnya dia bukakan pintu. Ini saudara. Ini caranya tekun, saudara. Jangan pernah berhenti, minta terus, minta terus, minta terus, mohon terus, mohon terus, mohon terus. Andalkan Tuhan terus, andalkan Tuhan terus, andalkan Tuhan terus. Sampai Tuhan akhirnya melembutkan hatinya, saudara. Merubah keputusannya, saudara. Lihat, kita belajar dari Raja Hizkia, saudara. Raja Hizkia, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mati, saudara. Mati, saudara. Ketika Nabi menyampaikan pesan Allah itu kepada Hizkia, Hizkia stres, saudara. Waduh, saya harus mati. Masih banyak rancangan dalam pikiran saya untuk bangsa ini. Tapi Tuhan sudah putuskan mati. Bayangkan, saudara, kalau keputusan Tuhan iya, saudara, terjadi, saudara. Tapi kita lihat, saudara. Ketika Raja Hizkia mendengar itu, Raja Hizkia menangis, saudara.
Dia menangis, saudara. Dia berdoa sama Tuhan, dia mohon sama Tuhan, saudara. Meminta belas kasihan Tuhan, saudara. Dia merendahkan hatinya kepada Tuhan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan rubah keputusannya, saudara. Bayangkan, saudara. Tuhan rubah keputusannya, saudara. Tuhan memperpanjang lagi usia Raja Hizkia 15 tahun. Bayangkan, saudara. Mungkin enggak kita merubah keputusan Tuhan? Mungkin, bisa, saudara. Bisa terjadi, saudara. Banyak dalam Alkitab ini, saudara. Kita bisa merubah keputusan Tuhan yang Tuhan katakan AA. Raja Hizkia, saudara. Lewat tangisan dan doa Raja Hizkia, Tuhan rubah keputusannya, saudara. Tuhan perpanjang lagi usia Raja Hizkia 15 tahun, saudara. Lewat apa? Ketekunan, saudara. Nah, ini juga menjadi pembelajaran dalam hidup kita, saudara. Apakah kita bisa merubah keputusan Tuhan? Bisa. Lewat apa? Lewat ketekunan kita, saudara. Lewat doa kita, lewat perendahan hati kita. Kita tekun meminta, memohon pada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku bergumul, Tuhan. Masalahku ini Tuhan sudah banyak, Tuhan. Sudah lama, Tuhan. Sudah setahun, 2 tahun ini, Tuhan. Aku bermasalah, Tuhan. Aku menghadapi pergumulan persoalan dalam hidupku, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Yakinlah, Tuhan, saudara aku terkasih. Tuhan akan merubah keputusannya, saudara. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Kita belajar dari Yakub, saudara. Ya, lewat ketekunannya dia menang. Itulah sebabnya tema kita minggu ini saya buat. Aku bergumul dan aku menang, saudara. Mari kita katakan sama-sama. Aku bergumul dan aku menang. 1, 2, 3. Aku bergumul dan aku menang, saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, saudara. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, saudara. Jangan takut kita bergumul, saudara. Hadapi, saudara. Jangan lari dari pergumulan kita, saudara. Hadapi, saudara. Karena kita punya Allah yang jauh lebih besar dari persoalan pergumulan dalam hidup kita. Yang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Bagaimana Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami sebuah makna akan kehidupan dari seorang Yakub. Seorang penipu yang menipu abangnya Esau, yang menipu mertuanya Laban sehingga dia harus menghadapi pergumulan, persoalan yang begitu berat dalam hidupnya. Bapa, tapi firman-Mu mengatakan Yakub berhasil. Bahkan di tengah-tengah dia bergulat bergumul dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menyerah, saudara. Karena Yakub membuktikan integritas imannya kepada Engkau ya Tuhan, sehingga dia memperoleh kemenangan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, kami belajar Tuhan untuk kami mau menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Belajar untuk memahami bahwa lewat pergumulan itu bukan untuk mengintimidasi hidup kami, tapi membuat kami semakin dewasa, belajar dewasa dalam karakter, dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Bukan menjadi anak-anak secara rohani. Bapa, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami belajar Tuhan berdoa, tekun berdoa, dan berusaha mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami sebagai manusia terbatas Tuhan. Kami punya kelemahan Tuhan. Sehingga Tuhan kami perlu Engkau ya Tuhan. Dan kami Tuhan berusaha. Sekalipun kami harus menghabiskan seluruh pikiran, tenaga kami. Tetapi kami Tuhan, kami berusaha Tuhan untuk mencari Tuhan,
mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk kami tekun ya Bapa, pantang menyerah. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami lemah, kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Dan kami akan bagaikan menjadi Raja Wali. Ya Bapa, biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sebagai umat-Mu berani mengatakan aku bergumul dan aku menang. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami sebagai orang Kristen, kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, menjadi jemaat yang semakin dewasa. Hamba juga Tuhan berdoa Tuhan untuk gereja ini, untuk pimpinan jemaat, keluarga dan para majelis. Biarlah Tuhan lewat pelayanan mereka, gereja ini Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa ke arah Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menambahkan jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk tim live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan komitmen untuk mereka dapat memberikan yang terbaik lewat pelayanan mereka di live streaming Game Wesley Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.